Dah lama mimpi lagi. Kamu gimana? Udah siap belum masuk Islam? Saya siap. Oke, kamu siap. Kamu yakin dengan keputusan kamu? Saya yakin. Kamu siap dari nol lagi? Maaf, saya mau tahu dari nol ini gimana. Segala sesuatu yang kamu dapat kemarin, saya kosongkan. Saya siap, saya bilang. Yakin kamu? Iya. Sebab di jam mimpi itu saya mikir, mobil udah ada. ATM yang di bank di Pontianak, Kalimantan Barat nih. Dari bank mana saya belum ada. Ada lengkap di dompet kan. Nggak mungkin lah saya miskin kan. Nggak lama, yang lucunya istri mimpi juga. Setahun kemudian istri mimpi. Jadi pandang kami berdua nih, kok bisa gitu ya kan. Istri saya orang Chinese juga, Tionghoa juga. Kok bisa gitu ya, saya bilang. Yakin mau masuk Islam? Yakin nih semuanya nih. Yakin bang, datang istri yakin, anak-anak pun yakin. Ya kalau begitu ayo udah cari mobil. Satu keluar itu langsung ke Mujahidin. Saya pernah di yang satu perusahaan Silkon yang punya kantor di Perdana Square, itu masih keluarga, punya 28 PT di Kalimantan Barat. Bosnya itu orang Hong Kong. Dia sebenarnya orang Pontianak. Orang Pontianak, pasti tinggal di Thailand. Dia cuma waktu pelarian zaman dulu tuh lari ke Hong Kong. Saya pernah dicaci maki dia. Sambil dia siapkan duit berapa koper uang. Jadi satu koper tas itu, satu ikat duit itu 1 juta. Jadi suruh ibu dapur tuh potong daging babi, daging kecap ya, kecap. Jadi enggak tebal, tipis. Satu keping bagi saya makan, saya dibolehkan ambil uang 1 ikat. Yang di atas meja itu 1 koper, yang di bawah meja itu 2 koper, 3 koper. Saya nggak tahu jumlah uangnya semua berapa miliar. Kamu makan 1 keping, kamu ambil 1 ikat. Semuanya hak kamu makan. Boleh kita buka sama-sama untuk yang sama-sama beragama Islam. Apa yang dicari di Al-Quran itu nggak ada. Ada semuanya. Hal-hal tumbuhan hidup, hal-hal kemajuan zaman, ada lengkap. Tinggal kita aja menanggapinya gimana. Contoh kalimat dari surah Al-Fatihah. Kalau saya disuruh menghafal, mungkin sehari saya hafal. Tapi untuk mendalami Al-Fatihah itu, ke orang yang mendalaminya, dalam selama setahun satu kalimat itu, satu surah itu, bahaya loh. Kasarnya jin lewat aja mungkin mikir kali. Kalau ibu dari Ketapang, bapak dari Mandor. Agama sebelumnya? Buddha. Suku? Hakka. Harusnya Hakka Pontianak. Kalau dia Hakka Singkawangan bahasanya lain. Sama Hakka Belitung lain lagi. Kayak Hakka Bangka Belitung. Itu dengan perjalanan udah lumayan sih, lumayan. Di saat saya punya anak ke-6, anak yang ke-6 kalau nggak salah baru lahir. Apa saya kayak waktu itu kan masih sering keluar kota. Sebulan paling enggak target saya begini. Minggu ini saya tarik arah Entekong. Entekong ya macam sosok, batas sosok. Nah kan kita Balai Karangan apa segala kan ya. Nanti pas turun Pontianak seminggu perjalanan, saya berangkat berikutnya itu daerah Skadau. Nanti dari Skadau saya pulang dari sana sampai Sintang ataupun sampai di Putusi Bawah segala atau Badau. Saya pulang lagi. Nanti target berikutnya saya ke Tapang. Jadi teruslah berjalan terus gitu. Kalau di rumah jarang di rumah. Nah, dengan perjalanan saya begitu, saya kadang ada kawan yang ikut, saya ajak kawan, cuman bantu kawan kan saya di mobil aja, bantu jaga barang-barang saya pas saya lagi nyales gitu. Di dalam perjalanan itu saya pas pulang tidak lama dapat mimpinya itu saya ada di dalam satu perjalanan tuh lapang, cuman ada pohonnya rapi. Dia mau dibilang pasir, enggak pasir, pokok rapi lah, susunannya rapi. Enggak lama saya ketemu satu musola, mau bilang masjid kurang besar kan, rapi dari papan, enak, pokok teduh. Dengan saya berjalan dengan capek, saya numpang sehingga pasti sampingnya itu ada kursi panjang dari kayu. Permisi saya numpang istirahat, saya bilang silakan, dibilang. Saya pas mandang ke dalam tuh ada ya rata-rata pakai bersorban ya, berjubah sorban. Enggak lama ada salah satu dari mereka tuh gandeng satu pria dengan tanpa baju ya, pakai celana pendek, didudukan, disiram pakai air yang dicampur tanah ya. Kalau kita yang belum paham begitu kan, saya bertanya, maaf pak, itu kok dimandikan model begitu? Saya bilang itu istilahnya tuh dia kena liur anjing, bahasa najis, mau dimandikan 7 centong, dikasih tahu itu pelan. Oh begitu, saya bilang. Jadi ini barang buat kamu simpan ya, dibilang. Apa nih pak, saya enggak tahu. Simpan ya, nanti kamu ada perlunya, dibilang. Oh iyalah, saya bilang. Dikasih koin 7 Yasin ya, saya simpan. Dan saya masih belum bangun dan masih dalam keadaan mimpi. Di saat saya tersadar, saya bangun, enggak bunga tidur, enggak ada apa-apa. Tapi entah lama memang muncul koin itu. Besar ini saya simpan. Jadi koin itu saya sambil pelajari mengenai perjalanan mimpi ini kan ya. Entah lama mimpi lagi. Soalnya kayak kita nonton sinetron gitu, bersambung gitu kan, mimpi lagi. Kamu siap masuk Islam? Saya niat mau masuk Islam, saya bilang. Cuman yang saya belum kena cuman satu, saya bilang.
Apa yang belum kena? Cara puasanya saya belum kurang kena, sebab dia mereka full kan, nak makan nak minum, saya bilang. Sedangkan kami di Buddha nih boleh makan boleh minum asal jangan makan yang berdaging, saya bilang. Ah, iyalah, kita ketemu lagi. Dah lama mimpi lagi. Kamu gimana? Udah siap belum masuk Islam? Saya siap. Oke, kamu siap. Kamu yakin dengan keputusan kamu? Saya yakin. Kamu siap dari nol lagi? Maaf, saya mau tahu dari nol ini gimana. Segala sesuatu yang kamu dapat kemarin, saya kosongkan. Saya siap, saya bilang. Yakin kamu? Iya. Sebab di jam mimpi itu saya mikir, mobil udah ada. ATM yang di Bank di Pontianak, Kalimantan Barat nih. Dari bank mana saya belum ada. Ada lengkap di dompet kan. Nggak mungkin lah saya miskin kan. Nggak mungkin lah saya dikosongkan begitu. Kalau gitu kita salaman. Pas saya salaman. Besok lusanya, tengah hari tumbang. Dari mobil apa digadai, ada ipar segala. Habis buat judi mereka. Mereka yang melakukan kerjaan yang hal-hal yang judi, kita yang nanggungnya. Habis semua. Setengah hari. Ah, jadi di saat saya udah bangkrut, saya pikir lagi. Saya tipe orang yang suka tantangan. Mau dalam bidang olahraga atau gimana, saya suka yang ekstrim-ekstrim gitu kan. Penasaran saya ini. Tak mungkin lah kayak gini, saya bilang. Udah saya telusuri terus, saya maju terus. Tak mungkin, saya bilang. Saya pelajari lagi. Saya pelajari Islam sebelum saya mualaf itu kurang lebih 7-8 tahun. Jadi pernah datang kawan-kawan macam PNS, pegawai, kawan-kawan itu Pak Tan apa tuh. Budi, kapan mau mualaf? Kasih tahu Bapak ya. Bapak antar pakai mobil. Apapun saya siapkan. Termasuk kopiah, sarung, punya istri juga, dibilang. Tidak Pak, kenapa nanti? Tidak sekarang, kan dalam agama pelajari. Dan mau Islam KTP Pak, malu Pak, saya bilang. Oh iyalah, jangan lupa ya, iya Pak, saya bilang. Di situ, mulai saya pesan sama istri. Kamu pisahkan piring, sendok, kok apa yang saya gunakan untuk saya konsumsi, pisahkan, jangan digabung. Apa gitu Bang, kamu pelajari Islam. Lah, kan kita memang tidak pernah makan babi. Iya, saya mau belajar, namanya belajar. Tidak lama, yang lucunya istri mimpi juga. Setahun kemudian istri mimpi. Jadi, pandang kami berdua nih, kok bisa gitu? Ya kan istri saya orang Chinese juga, Tionghoa juga. Kok bisa gitu? Ya saya bilang. Kalau kamu mau pelajari, pelajarilah. Saya bilang, saya tidak maksa. Kalau saya sesuai niat saya, keinginan saya. Sebab saya tipe orangnya pertama penasaran, hal yang begitu ada tantangan saya mau terima gitu, saya mau pelajari betul-betul, saya bilang. Iyalah, dia bilang, saya mau pelajari. Di situlah. Untuk anak-anak, saya enggak sekali kalimat maksa anak saya pun saya enggak mau. Kenyataannya anak saya yang pertama, anak sekarang ada 6, yang 5 udah Muslim, yang paling tua masih Buddha. Enggak saya paksa memang. Saya enggak, oh saya orang tua kamu semua, saya Islam kamu Islam, saya enggak mau. Sampai detik ini saya enggak mau. Tinggal mereka, cuman saya kasih gambaran, setiap kamu melakukan segala sesuatu, yakin sama yang di atas. Yang kalimatnya tuh Tuhan, yakin. Kami di Buddha Tuhannya gimana ya? Kamu yakin? Kalau Papa kasih penjelasan ke secara Islam, gimana pendapat kalian? Saya jelaskan, saya bilang, cuman kamu terima atau enggak gitu, itu aja. Semenjak itu saya kokohkan niat, keinginan saya tetap di posisi Islam. Udah lama datang saudara angkat saya yang namanya, kami manggilnya Bang Genal. Yuk Bang Chan, yakin nih semuanya nih. Yakin Bang, datang istri yakin, anak-anak pun yakin mau masuk Islam. Iya Bang, kalau begitu ayo kita cari mobil. Satu keluar itu dia langsung ke Mujahidin. Yang besar pun ikut. Jadi yang besar ini agak gimana kan? Papa, saya belum ya masuk Islam. Kamu tenang aja, saya bilang. Kamu kan anak Papa juga. Kamu ikut. Bukan Papa maksa kamu masuk Islam, Bu. Lihat aja, saya bilang. Kamu tunggu di tempat parkir silakan. Oh iyalah Pak, gitu. Jadi agak tenang mungkin dia pikir gitu kan. Ya udah kamu di hari itu, waktu itu, jam itu masuk Islam satu keluarga masuk Islam. Dengan keadaan begitu diketahui sama saudara-saudara kandung saya, keluarga yang jauh termasuk istri juga. Udah ibarat air dalam ember atau dalam baskom, tetes minyak kita letakkan satu tetes nyebar, yang lain menghindar. Paham ya? Menghindar mereka. Oh kamu udah Muslim ya? Ya udah urusan kamu sudah mau. Ketemu yang lain, kamu kan udah Muslim. Apa hubungan lagi dengan kami? Dia bilang, udahlah enggak apa sih. Termasuk anak-anak saya pas ada kecelakaan yang jalan, pas masuk rumah sakit, bicara minta tolong saya perlu dana segini untuk tebus anak saya ambil obatnya. Kamu urus urusan kamu ini nggak ada urusan lagi dengan kalian gitu. Oh iyalah nggak apa, saya bilang. Itulah suka dukanya kita keadaan perjalanan ini. Saya cuma satu kasihan dengan anak ya. Kalau saya pribadi segala sesuatu yang saya rasakan mau baik atau buruk itu salah satu nikmat dari Allah itu ya. Makanya anak-anak saya didik, mau rasa sakit atau rasa senang kita terima, itulah nikmat dari Allah sebenarnya. Karena kalimat nikmat kan merasakan menikmati mah ada kalimat matinya. Yang namanya nikmat tidak ada panjang, tidak selesainya. Mau kita minum air teh manis kan tidak mungkin manis itu sampai malam atau sampai besok ada habisnya. Itulah nikmat. Jangan kita setiap ada masalah, oh ini gimana nih, sial nih atau gimana, itu salah satu nikmat dari Allah, kita merasakannya. Tinggal kita pribadi ya, genakan kalimat ini sama perasaan ini gimana, itu ya selesai.
urusan, yakin ya. Didik anak saya begitu. Nah masalah udahlah biarkan. Termasuk untuk saat ini istri saya udah almarhumah dan meninggal 3 tahun yang lalu. Saya tahu musuh-musuh dia siapa, saya tahu. Dekat rumah saya enggak jauh. Dan saya tahu juga siapa-siapa musuh dalam selimut, yang kalimat dalam selimut itu keluarga. Entahkah siapa, saya tahu. Datang teman-teman saya dari kampung, dari daerah Letok, dari mana, dari suku ini, suku ini. Bang, mana rumahnya? Saya langsung turun dari motor mau lari, saya tangkap. Tidak usah, saya yang dikerjain kok kamu yang beringas kayak ini. Dah duduk kamu, saya bilang. Tidak bisa, saya tidak terima bang, kakak gitu kan. Udah, tidak sah. Tidak perlu kita kotorin tangan kita, Tuhan punya mata. Lihat ya, ingat. Mata untuk kita lihat, telinga untuk kita dengar. Yakin nggak suatu saat kita dengar berita dia? Bukan kita berharap mereka ini sengsara, enggak. Tapi kenyataannya yang terjadi. Nah, kemarin ada masalah kita dengar, itulah, itu urusan dia yang tanam kok, yang terima. Makanya kalau kalimat mereka main dukun, kita yakin nggak dengan kun fayakun itu? Kita masih ada. Mereka main demit atau apa? Kita yakin kita masih ada langit itu. Itulah cara-cara mau didik anak ya sekarang. Fokus ke anak. Saya banyak sih, banyak. Termasuk di saat saya di bagian luar kota, mas. Contoh di asisten handphone, kadang istri saya pengen jualan ini bang. Kamu mau jualan apa? Sop buah, boleh. Saya beli alat jualan. Mau buat ini bang, boleh. Saya kumpulin alatnya beli. Kira-kira udah ndak kena di hati. Udah bang, capek bang. Jadi alat yang kemarin beli gimana? Jual aja. Nah, serah kamu, saya bilang. Kalau tipe istri saya memang gitu. Dia mau jual. Kadang dia ndak mau. Saya mau begini ya. Ada terserah kamu. Yang penting saya berangkat, udah gitu aja. Ujian paling berat di muka bumi itu rumah tangga. Ujian kita sama teman, saya bohongin kamu, itu ya. Ataupun saudara kandung, saya gimana dengan kamu, biasa. Paling berat rumah tangga. Apa itu? Tinggal kita nanggapinya gimana. Sekarang begini, saya udah berkeluarga, udah punya anak. Bapak mungkin mendekati berkeluarga, anggaplah udah punya pacar. Di saat udah berkeluarga, punya anak, suami istri, kalimat suami sama istri itu sakit hati nggak Bapak kalau tidak satu jalan dengan pasangan itu. Kadang contoh yang ringan, yang simple, zaman sekarang tahun 2025 yang simple, handphone. Bapak megang handphone, istri Bapak megang handphone. Pas mau lihat handphonenya ada kode nggak dibuka, logika nggak di situ? Suami istri, nah di situ simple aja itu sekarang nih zamannya nih. Maka makin ke depan kehidupan nih bisa dikatakan makin canggih, tapi penyakit pun makin canggih juga. Makin canggih, pandai kita cepat tanggapinya. Tidak mungkin kita pakai cara-cara zaman-zaman dulu, tidak mungkin. Kalau zaman dulu orang ikut pengajian, guru ngaji pegang rotan. Coba sekarang pegang rotan. Anak SD sekarang guru komentar aja, orang tuanya datang satu kampung, keluarganya susah. Mau gimana lagi, saya cuma berusaha belajar manusia bisa menerima, siap melepaskan walaupun sakit, sebab kita manusia. Dan kedua, siapa yang menzolimi kita tahu orangnya, jujur saya juga manusia, namanya manusiawi kan. Di saat saya baru mengetahui, saya emosi tinggi. Siapa sih mereka, saya pikir mau dia loya, mau dia dukun, mana barangnya. Tidak yakin saya dengan barang-barang kayak gitu. Saya bukan tidak percaya bahwa barang hal tak nyata itu ada, bukan, tapi cara mereka tidak betul gitu ya. Kita yakin dengan keyakinan kita aja, gimana kita cara menanamnya. Di saat kita menanamnya dengan betul, keluarnya juga ya kayak gitu. Kalau kita menanamnya, contoh saya puasa Senin Kamis, kalau kita bahas ke Islam ya, puasa Senin Kamis, ibadah 1/5 waktu saya tidak lepas, contoh ya. Tapi kalau saya ketemu orang mau lebih tua, lebih muda, saya panggil, woi kamu kemana? Kan kurang aja. Di agama kita diajarkan akhlak pertama, kedua baru agama. Itu sekarang saya perhatikan banyak anak-anak ya kayak gitu, mana ngaji atau mana ke masjid, tapi keluarnya udah ceplos, enggak dipakai gitu. Kalau bagi saya pribadi, yang penting kita akhlak, sopan santun gimana, bukan berarti kita sopan gimana, enggak dipaksakan. Hal kita beribadah kan enggak dipaksa. Contoh kita begini, berbicara hal agama udah termasuk ibadah gitu loh. Tinggal mereka memahami aja caranya gimana gitu, pendapatnya gimana, melepaskannya gimana. Yang mau dibilang gimana, nama ikhlas dibelah pelan-pelan lah. Pribadi saya mendidik saya pribadi, belajarlah melepas, minta rela sama Allah. Udah, walaupun sakit. Makanya sampai saat ini banyak orang nanya, Pak Budi kok belum mendapat jodoh? Nanti dulu, saya bilang. Boleh, memang. Kalau untuk yang namanya jodoh untuk pasangan, bila jamnya ada, kasarnya kan begitu. Namanya pasangan hidup, apalagi kita laki-laki atau gimana. Di luar sana banyak janda, contoh. Tapi nyatu enggak dengan kita. Kalau sekedar untuk nikah, untuk sebulan, 2 bulan, buat apa kamu nikah? Kita ada orang berumur. Kan malu. Mau kita masih muda pun tak mungkin. Saya dididik dengan orang tua bukan begitu caranya, enggak. Kurang lebih sih sama. Bagi saya pribadi ya nilainya ya. Saya bilang dengan Islam tuh
nggak jauh beda. Begini, mereka Buddha ada istilah samadhi. Jadi saya Islam, saya menggambarkan itu zikir. Zikir dengan cara bersila. Buddha bertasbih, Islam bertasbih. Cara mengerjakan sembahyang itu bersujud sama. Cuman di Buddha tuh ada 1000 kali sujud gitu. Kalau kita kan Islam kan yang dari waktunya itu 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Jadi sama. Cuman saya menilai itu bisa menjalankan ibadah puasa aja. Itu aja. Jadi Buddha, agama Buddha. Islam bagi saya itu penyempurna sebenarnya. Kesempurnaan di situ sebenarnya. Sekarang kenapa saya mengatakan penyempurna di agama Islam di Al-Quran? Boleh kita buka sama-sama untuk yang sama-sama beragama Islam. Apa yang dicari di Al-Quran itu nggak ada. Ada semuanya. Hal-hal tumbuhan hidup, hal-hal kemajuan zaman, ada lengkap. Tinggal kita aja menanggapinya gimana. Contoh kalimat dari surah Al-Fatihah. Kalau saya disuruh menghafal, mungkin sehari saya hafal. Tapi untuk mendalami Al-Fatihah itu, ke orang yang mendalaminya, dan selama setahun satu kalimat itu, satu surah itu, bahaya loh. Kasarnya jin lewatnya mungkin mikir kali. Untuk orang yang mempelajari hal-hal begitu. Itu namanya pendalam Islam. Biasa aja. Soalnya dulu saya berpikiran tuh soal lebih ke itulah contoh-contoh teknologi gitu. Tapi saya lebih fokus ke otomotif. Misal ini begini, ini begini. Saya mau tahu, saya mau buat barang kayak gini yang baru, lain dari yang lain gimana gitu. Nggak ada pikiran ini teroris, ini Islam, nggak ada. Kalau keluarga besar, nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Tapi kalau di perbandingan 100%, 20% mungkin mereka tuh pandangannya normal. Oke. Yang 80% tuh pandangan tuh arahnya ke lain. Kok kamu masuk Islam? Kamu Cina loh. Saya pernah di yang satu perusahaan Silkon yang punya kantor di Perdana Square, itu masih keluarga. Punya 28 PT di Kalimantan Barat. Cuman saya nggak mau sebut nama-nama perusahaannya. Kita nggak tahu pajak dibayarkan enggak kan? Kita nggak tahu. Takut. Bosnya itu orang Hong Kong. Dia sebenarnya orang Pontianak. Orang Pontianak. Pasti tinggal di Thailand. Dia cuma waktu pelarian zaman dulu tuh lari ke Hong Kong. Jadi dia warga sana. Dia di sana udah punya pabrik apa sih, udah maju kan. Dia kembali ke Indonesia ini bisnis Silkon, pasir hitam orang. Saya pernah dicaci maki dia sambil dia siapkan duit berapa koper uang. Jadi satu koper tas itu, satu ikat duit itu 1 juta. Jadi suruh ibu dapur tuh potong daging babi, daging kecap ya, kecap. Jadi enggak tebal, tipis. Satu keping bagi saya makan, saya dibolehkan ambil uang 1 ikat. Yang di atas meja itu 1 koper, yang di bawah meja itu 2 koper, 3 koper. Saya nggak tahu jumlah uangnya semua berapa miliar. Kamu makan 1 keping, kamu ambil 1 ikat, semuanya hak kamu makan dulu. Dia udah ketahui saya Islam, cuman dia nggak suka. Begitu cara dia ngerjain saya. Di saat itu saya tutup kopernya, saya kembalikan geser ke dia. Itu saya mau dilempar pakai asbak loh, asbak yang kacang tebal. Kamu Cina bodoh, Cina tolol gitu, masuk Islam. Mulai saya nak bayar kamu gaji, mana nggak bayar 2 bulan, saya berhenti. Saya turun dari tangga, ada security, saya ambil beras dari lantai 3-nya, dapurnya itu. Ambil beras, ambil minyak makan kan, dia biasa beli beras stok kan kurang lebih 10 kilo. Anda salah ada 5 kiloan, saya pikul. Security berdiri, bang, abang jangan halangi saya. Ambil hak anak istri saya bilang. Sebab gaji saya nggak dibayar sama bos. Security pun paham, minggir dia. Udah saya pulang. Sampai di rumah saya kasih tahu istri, kamu sabar ya, saya bilang, gaji saya nggak dibayar. Kok bisa begitu bang? Karena mau 2 bulan abang nih, belum dibayar. Udah enggak apa, besok saya cari kerja lain. Padahal udah paham dia saya dipecat. Habis kita dicaci maki, masih keluarga. Nggak dianggap ya udah. Penasaran aja. Ada rasa tertarik untuk berlanjut, tertarik dalam hati. Saya mengucap astagfirullahaladzim, kok saya begitu. Tapi saya dengan yakin tidak selamanya hidup saya begitu. Saya berusaha terus sampailah saat ini. Sebab kita nih diuji sama Allah, termasuk di dunia nyata ini kita dibuang dari pihak saudara-saudara kita, keluarga kita dibuang. Contoh saya mualaf, saya mau berkumpul di saat Imlek sama keluarga, belum tentu saya dianggap. Memang nama saya disebut, tapi belum tentu di hati mereka saya dianggap. Saya berkumpul lagi ke komunitas yang namanya Islam, belum tentu juga saya dianggap. Itu Islamnya seberapa sih dia mereka pikir gitu. Kan begitu. Nah, cuman kalau tipe-tipe saya memang dilarang sama guru agama saya.
Nggak boleh kita menunjukkan atau bicara berkhotbah sama orang lain sesama Islam, nggak boleh. Tapi lain cerita di saat mereka mengucap hal-hal yang gimana, hal-hal yang berhubungan Islam. Ayo kita duduk bersama, kita berbicara. Bukan kita mau nantang kita belajar, saya belajar Islam untuk menggurui orang sesama agama Islam, saya lebih tinggi, kamu lebih, nggak boleh, nggak boleh. Tunduklah terus. Mau gimana pun tunduklah depan orang. Pesan sama anak saya itu. Tiap Jumat dia mau ke masjid, ingat di saat depan kamu mau mengerjakan sholat, kalaupun dia salah jangan kamu tegur. Kita nggak tahu umurnya berapa. Itu kamu pelajari diri kamu sendiri. Kamu belajar kamu yang salah. Tuh contoh di saat angkat takbir, betul nggak posisi kaki saya begini, jari saya begini, tangan saya begini, betul. Jangan kamu nilai orang depan kamu. Memang kenyataan memang dia salah, tapi kamu nilai pandang dia terus anggap dia salah. Nggak boleh. Kita benahi diri sendiri. Betul nggak tesnya udah benar? Kita nggak tahu. Nah, itulah bedanya kalau mualaf nih. Saya pribadi nilainya, kalau mualaf murni, ya kayak kami, saya Chinese, istri saya Chinese. Bukan berarti saya mualaf nih pasangan saya Melayu, karena hal saya mau nikah, saya mau mualaf. Takutnya, saya udah model manusia gimana, saya udah pandang depan mata saya. Dia Chinese, pasangannya anaknya Pak Haji, di saat dia di luar kerja, kawan-kawannya ngajak, ayo kita makan yuk, potong babi, nyusul dia. Kita bukan tipe yang begitu. Nggak boleh, kadang saya ingat loh, kamu bohongin istri kamu yakin nggak kamu sanggup bohongin yang di atas? Diam dia. Boleh, saya bilang. Kasian mertua kamu sama istri kamu, menganggap kamu ini Islam. Tapi kalau kamu berniat begitu, silahkan, saya nggak pernah gimana. Saya cuma ingatkan. Ada orang begitu, ada. Di saat Lebaran mau sholat Id, yang lain sibuk bangun subuh mau mandi hadas, dia enggak santai duduk isap rokok. Orang menuju ke masjid, ya udah kita mau gimana lagi? Yang penting kita ingatkan gitu. Jangan orang lain. Anak saya pribadi pun saya begitu. Saya udah ingatkan, tapi kalau kamu berbuat begitu, saya enggak tahu lagi. Gitu. Berhubung istri dapat mimpi juga, istri setuju. Istri beda dengan saya mengetahui Islam tuh di 1 tahun. Tapi lamanya kami proses mempelajari Islam sebelum mualaf, saya 7 tahun, anggaplah istri 6 tahun. Berarti dia udah dalam juga. Udah dalam. Tapi kalau dalam beribadah mungkin Bu Juli udah tahu, karena dia kadang ikut pengajian. Dia lebih mantap. Lebih mantap, yang saya bilang katakan lebih mantap puasanya, ibadahnya. Itu saya katakan dia lebih mantap. Itulah. Makanya kita kadang ingat kalimat dari orang tua ya. Kalau bisa jadilah padi yang berisi. Kadang saya ingatkan ke istri itu. Jangan mentang-mentang kita nih udah memahami hal begitu. Sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis. Ingat, jin itu imamnya para malaikat. Kamu ngucap syahadat, mereka lebih pandai lagi. Kan? Ingat ya kalimat itu. Nanti suatu saat kamu akan sadar. Itu ya. Tinggal mereka lah yang sesama Islam. Gimana menanggapinya. Mau contoh saya sekarang posisi ustadz lah, kiai lah, apalah, kita gimana, kok bisa sih, jangan, kita nggak tahu, jangan mandang umur orang itu muda, gimana ketinggian ilmu agama kita, nggak berani sekali saya, demi Allah nggak berani, paling nggak berani saya, apalagi saya namanya judulnya mualaf, bukan keturunan, makin nggak berani lagi, orang ngomong apa silahkan, intinya waktu saya jadwal saya merasa mau ngerjakan sholat, saya ngerjakan sholat dari hati, bukan gimana kata orang, enggak, saya dari hati. Contoh, memang jamnya sholat, waktunya sholat maghrib, jamnya jam 6, kan gitu orang sholat maghrib pakai jam waktu kan. Tapi kalau di hati kita nih lagi caci maki atau benci dengan orang, mungkin tak kamu ambil wudhu. Di saat kamu takbir tapi pikirannya kurang hajar orang itu, mungkin tak kamu mengerjakan hal begitu. Memang orang lain memandang, oh si A mengerjakan sholat tuh, si Pak Budi nak mengerjakan sholat, tapi di hatinya enggak, caci maki. Sanggup kamu berbuat begitu? Manusia kamu bisa bohongan? Oh enggak kan. Lebih baik jangan kerjakan begitu. Silakan kamu sholat dulu. Kenapa? Sini saya belum tenang. Lebih baik begitu. Kalau bisa ya bukan kita ngajar, enggak. Kita kerjakan segala sesuatu dari hati untuk hal-hal yang beribadah itu ya. Kalau kita mengatakan, saya sekarang mengatakan paling benar untuk saya pribadi ya. Orang lain belum tentu. Ini pandangan Bapak pribadi. Ya, orang lain belum tentu. Contoh begini, sebelum manusia yang di DPRD dilantik, sumpah di atas kepalanya itu apa? Al-Quran kan? Kalau Kristen, Alkitab kan? Mereka enggak takut. Benar enggak? Menurut yang lain kan enggak benar. Berarti mereka anggap enggak benar. Mereka tahu tata cara sholat, tapi mereka masih mengerjakan hal begitu. Kalau tadi barusan Bapak mengatakan agama Islam benar, memang benar. Tapi yang lain anggap benar enggak? Benar. Itulah didikan guru saya. Tes air pun yang saya bawa pulang dari luar untuk
anak istri saya makan yang haram, akan haramlah satu keluarga. Boleh. Baik sebiji nasi pun saya nipu bapak nih. Nasi satu piring saya curi satu biji, saya bawa pun kasih anak istri saya makan. Haram itu, Pak. Demi Allah tidak boleh. Lebih baik saya minta, Pak, saya minta nasi ya, satu sendok buat makanan istri. Itu didikan guru sebenarnya. Saya kadang sedih dengan keadaan ya begitulah kehidupan. Memang udah terjadi kehidupan kita di dekat sekitar kita ya kayak gini ya begini. Jadi tidak semua manusia tuh sifatnya tuh satu sifat dan satu keinginan tuh sama dengan kita. Enggak. Sekarang saya dengan bapak mungkin selesai ini mau mandi, mungkin saya menutup mau mandi kan gitu, mungkin saya mau pulang dulu atau apa gitu ya. Itu namanya kehidupan, Pak. Ada satu sejenis manusia di saat dia mengerjakan sholat pas takbir aja netes air matanya. Gimana bisa jadi? Gimana terjadi hal-hal begitu? Itu namanya penyatuan dengan kalimat dengan Allah. Takbir aja netes air matanya. Apa itu mengucap nama Muhammad? Putih. Tapi yang lain begitu, nah yang lain malah laju. Allah mau yang lain sebelahnya udah sujud. Apa yang kamu kerjakan? Sholat. Memang betul sholat. Tapi apa yang kamu kerjakan? Kemudian itu. Saya bukan mengajarkan kita cara bersolat. Enggak. Cuman kalau bisa tuh, di saat mengerjakan hal-hal begitu, hormatilah. Sebab di saat kita mualaf, ucap syahadat, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Yang bersaksi itu siapa? Aku, Pak Budi. Mungkin enggak saya hidup di zaman dulu, enggak kan? Di zaman masa Nabi masih hidup, enggak. Lalu aku yang mana? Aku yang di belakang. Siapa itu? Saya enggak tahu. Aku bersaksi. Berarti batang tubuh ini melebihi satu orang. Ini raga ini. Kamu napas dicabut, mati. Mau ngapain kamu? Kamu ini siapa? Budi, kamu ini siapa? Sok-sokan. Tahan napas kamu, habis kamu. Kan gitu. Itu ya dasarnya dipelajari. Orang syahadat. Aku bersaksi. Kalimat-kalimat itu kita pelajari dengan betul-betul. Aku ini siapa gitu. Kan tidak mungkin saya di hidup zaman itu tidak yang mana sebenarnya. Makanya kadang keluar kalimat dari para guru agama kita ke kita ya, pelajarilah diri yang sebenarnya diri. Itu PR buat kita sebenarnya. Diri yang mana? Ini saya kok Budi, mak saya dari Ketapang, bapak saya dari Mandel, apalagi mau dipelajari? Diri yang mana? Cari tahu sendiri. Udah yakinlah. Jangan hal-hal begitu sekarang masuk Islam lalu besok murtad. Kita di muka bumi ini nih, ibaratnya kita nih sama orang tua nih, kita keluar rumah, ada yang pergi main-main, ada yang pergi cari nafkah, ada yang pergi entah kemana cari. Sebagai orang tua mengharap anak-anaknya pulang ke rumah. Udah sore nih anak saya udah pulang belum? Itu ingat jangan pulang, ingat tuh jangan pulang, jangan sempat nggak ingat jangan pulang, kasihan telantaran di sini di sana tuh telantar. Paling gampang gambarkan itu di saat kita punya anak itu. Bapak punya anak berapa? 3 orang, 2 orang. Mau keluar apa? Mau mana? Ikut sama teman. Pulang, pergilah. Sore belum pulang. Kemana anak saya? Khawatir tak kita sebagai orang tua? Nah itu. Sama halnya dengan Islam. Jangan Islam cuma di KTP. Jalankan muslimnya. Akhlaknya. Itu aja. Saya jujur, saya bukan orang benar. Saya bukan orang baik. Bukan orang yang baik sekali. Enggak. Itu juga penjahat. Bukan orang baik. Cuman berusaha untuk baik.